Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya, Tito Arizal Bintang, mahasiswa PPG Prajabatan Gelombang 2 tahun 2022, Universitas PGRI Semarang. Pada kali ini, saya akan menyampaikan koneksi antar materi, pendidikan, dan nilai sosial budaya untuk mata kuliah Filosofi Pendidikan Indonesia. Menurut Ki Hajar Dewantara, pengajaran adalah bagian dari pendidikan. Pengajaran merupakan proses pendidikan dalam memberi ilmu atau bermanfaat untuk kecakapan hidup anak secara lahir dan batin. Sedangkan pendidikan memberikan tuntunan terhadap segala kekuatan kodrat yang dimiliki anak agar ia mampu mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai seorang manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Ki Hajar Dewantara memiliki keyakinan bahwa untuk menciptakan manusia Indonesia yang beradab, maka pendidikan menjadi salah satu kunci utama untuk mencapainya. Ki Hajar Dewantara memberikan pemikirannya tentang dasar-dasar pendidikan. Menurut Ki Hajar Dewantara, pendidikan bertujuan untuk menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Pendidik itu hanya dapat menuntun tumbuh atau hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak. Peran pendidik itu diibaratkan seorang petani atau tukang kebun yang tugasnya adalah merawat sesuai kebutuhan dari tanaman-tanamannya itu agar tumbuh dan berbuah dengan baik. Tentu saja beda jenis tanaman, beda pula perlakuannya. Artinya bahwa kita sebagai seorang pendidik harus bisa melayani segala bentuk kebutuhan metode belajar siswa yang berbeda-beda atau berorientasi pada anak. Kita harus bisa memberikan kebebasan pada anak untuk mengembangkan ide, berpikir kreatif, mengembangkan bakat atau minat siswa. Tapi, kebebasan itu bukan berarti kebebasan mutlak. Perlu adanya tuntunan dan arahan dari guru supaya anak tidak kehilangan arah dan membahayakan dirinya. Ki Hajar Dewantara juga mengingatkan para pendidik untuk tetap terbuka dan mengikuti perkembangan zaman yang ada. Namun, tidak semua yang baru itu baik. Jadi, perlu diselaraskan dahulu. Indonesia juga memiliki potensi-potensi kultural yang dapat dijadikan sebagai sumber belajar. Ki Hajar Dewantara menjelaskan bahwa dasar pendidikan anak berhubungan dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Kodrat alam berkaitan dengan sifat dan bentuk lingkungan di mana anak berada, sedangkan kodrat zaman berkaitan dengan isi dan irama. Artinya bahwa setiap anak sudah membawa sifat atau karakternya masing-masing. Jadi, sebagai guru kita tidak bisa menghapus sifat dasar tadi. Yang bisa dilakukan adalah menunjukkan dan membimbing mereka agar muncul sifat-sifat baiknya, sehingga menutupi atau mengaburkan sifat-sifat jeleknya. Kodrat zaman bisa diartikan bahwa kita sebagai guru harus membekali keterampilan kepada siswa sesuai zamannya agar mereka bisa hidup, berkarya, dan menyesuaikan diri. Dalam konteks pembelajaran sekarang, kita harus membekali siswa dengan kecakapan abad 21. Budi pekerti juga harus menjadi bagian tak terpisahkan dari pendidikan dan pengajaran yang kita lakukan sebagai guru. Guru harus senantiasa memberikan teladan yang baik bagi siswa-siswanya dalam mengembangkan budi pekerti. Kita juga harus bisa melakukan kegiatan-kegiatan pembiasaan di sekolah untuk menanamkan nilai-nilai budi pekerti, akhlak mulia kepada anak. Kemudian, sebagai pendidik, kita harus melaksanakan dasar kerja pendidik seperti yang diungkapkan oleh Ki Hajar Dewantara, yaitu ing ngarsa sung tulodo, yang artinya di depan memberi teladan, ing madya mangun karsa, di tengah membangun semangat kemauan, dan yang terakhir tutwuri handayani, yang berarti di belakang memberikan dorongan. Refleksi pemikiran Ki Hajar Dewantara pada topik kedua. Yang saya percaya tentang peserta didik dan pembelajarannya di kelas sebelum saya mempelajari topik ini, yaitu
Peserta didik merupakan objek pendidikan. Pembelajaran lebih baik diisi oleh penjelasan-penjelasan guru mengenai materi yang sedang dipelajari. Peserta didik belum memiliki pengetahuan yang baik mengenai pembelajaran sebelum diajar oleh guru. Guru masih belum percaya terhadap kreativitas dan potensi peserta didik. Pembelajaran masih terpusat pada guru. Guru belum memiliki inovasi yang cukup untuk merancang pembelajaran yang memerdekakan peserta didik. Setelah saya mempelajari topik 2, mata kuliah Filosofi Pendidikan Indonesia tentang pemikiran Ki Hajar Dewantara, saya percaya bahwa peserta didik merupakan subjek dalam sebuah proses pembelajaran, bukan sebagai objek. Sehingga memang seharusnya pendidikan dan pembelajaran sepenuhnya disesuaikan dengan segala kebutuhan peserta didik. Kemudian, pendidikan harus berhamba pada anak. Artinya, pendidikan dan pembelajaran mengutamakan kepentingan peserta didik daripada yang lainnya. Yang kemudian, pendidikan harus menerapkan sistem AMONG, di mana memang seharusnya saat ini pendidikan yang ada di Indonesia harus memerdekakan peserta didik, sehingga dalam proses didik tidak akan merasa tertekan dan bahkan merasakan bahagia dalam mengikuti pembelajaran. Selanjutnya, dalam pembelajaran harus tidak ada paksaan. Akan tetapi, guru harusnya menjadi fasilitator dan menuntun peserta didik dalam setiap proses belajarnya peserta didik. Yang terakhir, setiap anak istimewa karena memiliki karakteristik dan potensi yang berbeda antar individu, sehingga dengan pendidikan sistem AMONG akan membawa pendidikan dan pembelajaran yang sesuai gaya belajar yang peserta didik suka, yang sesuai dengan minat dan bakat peserta didik. Apa yang dapat saya terapkan lebih baik agar kelas saya merefleksikan pemikiran Ki Hajar Dewantara? Saya sebagai seorang guru harus, yang pertama harus disiplin, kedua meningkatkan kompetensi, ketiga membudayakan 5S di sekolah, yaitu senyum, sapa, salam, sopan, dan santun. Keempat, memotivasi peserta didik untuk meningkatkan solidaritas dan peduli antar teman. Kelima, menjadi teladan bagi peserta didik sehingga dapat menanamkan nilai karakter budi pekerti luhur. Yang keenam, peserta didik diberi kebebasan untuk mengeksplor pengetahuan yang dimilikinya. Yang ketujuh, meningkatkan karakter siswa dengan pembiasaan diri. Yang kedelapan, memberikan ruang diskusi kepada peserta didik untuk mengemukakan pendapat. Kesembilan, menggunakan media dan model pembelajaran yang sesuai dengan karakter siswa. Yang terakhir, ke-10, memberikan apresiasi pada setiap pencapaian peserta didik. Baik, itu saja dari saya tentang topik 2, koneksi antar materi pendidikan dan nilai sosial budaya, mata kuliah Filosofi Pendidikan Indonesia. Saya ucapkan terima kasih sudah menonton video saya. Kita akan ketemu kembali pada video-video selanjutnya. Akhir kata, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.